Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Miss Desti. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama ya. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sekarang kita pembelajaran 3 terlebih dahulu. Nah, Miss mau tanya nih, siapa sih yang di rumahnya mempunyai televisi, laptop, gadget, handphone, dan sebagainya? Siapa? Pasti kalian semua punya ya. Nah, Miss mau tanya nih, dari sekian banyak elektronik yang ada di rumah kalian, bagaimana cara menyalakannya? Pastinya ada yang dicas, ada yang dimasukkan ke kontak listrik. Nah, Miss mau tanya lagi, bagaimana listrik bisa ada di rumah kalian? Ada yang tahu? Oke deh, kalau nggak ada yang tahu, kita bahas bersama-sama ya. Miss ada satu video bagaimana cara prosesnya listrik bisa sampai ke rumah kalian. Nah, kalian simak ya videonya. Yang kita ketahui bahwa keseharian kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya listrik. Mulai dari menonton TV, mencuci pakaian di mesin cuci, bermain game bersama kawan-kawan, atau hanya sekedar mencas handphone. Nah, pernah gak sih teman-teman iseng-iseng bertanya, apa jadinya jika dunia tanpa listrik? Jika dunia tanpa listrik, maka semuanya akan sangat gelap sekali, terutama pada malam hari. Dan kita tidak akan pernah nikmati peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Karena energi listrik begitu penting bagi kehidupan, maka tidak ada salahnya jika kita mencari tahu dari mana asalnya listrik yang kita nikmati ini. Dan semuanya berawal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain menjadi energi listrik. Contohnya ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang mengubah energi air menjadi listrik. Kemudian ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang memanfaatkan mesin diesel menjadi listrik. Lalu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang mengubah energi uap menjadi listrik. Nah, dari pembangkit listrik ini dihasilkan tegangan 6-24 kV yang nantinya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi atau gardu TET. Di gardu ini terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi ya. Alasan menaikkan tegangan menjadi ekstra tinggi ini agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh sekali bisa menurunkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut. Dengan menaikkan tegangan listrik ini, maka arus menjadi turun dan juga nantinya kabel atau kawat penghantar pun menjadi lebih kecil sehingga bisa menjadi penghematan secara ekonomi. Selain itu, tegangan 500 kV ini akan masuk ke gardu tegangan tinggi yang di sana juga terdapat trafo step down. Di trafo step down ini tegangan diturunkan menjadi 150 kV. Alasan penurunan tegangan dikarenakan memang jarak sudah tidak terlalu jauh dan sudah banyak rumah-rumah penduduk sehingga memang tegangan perlu diturunkan agar menjadi lebih aman. Kemudian tegangan 150 kV ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan lagi oleh trafo step down menjadi tegangan 20 kV atau tegangan TM. Nah, tegangan 20 kV ini nantinya akan disalurkan ke pelanggan TM atau pelanggan tegangan menengah seperti pabrik-pabrik industri. Selain disalurkan ke pelanggan TM, tegangan 20 kV ini nantinya juga akan masuk ke gardu distribusi yang biasanya berupa gardu tiang. Di sana terdapat trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kita salah satunya. Nah, kalian sudah melihat kan video proses listrik bisa sampai ke rumah kalian. Nah, dari pembangkit listrik
itu disalurkan ke gardu induk. Dari gardu induk didistribusikan lagi ke rumah kalian. Nah, di pembangkit listrik ini energi-energi seperti energi alam kayak contohnya air, angin, dan uap itu diolah menjadi apa? Menjadi energi listrik. Nah, sekarang Miss mau mengajak kalian bagaimana cara menentukan lama sebuah kegiatan pada aktivitas. Nah, disimak ya videonya. Miss Deb berangkat ke pasar pukul 7.00 dan sampai di pasar pukul 7.25. Berapa menit lama perjalanan Miss Deb dari rumah ke pasar? Kita buat dulu jam awal Miss Deb berangkat, yaitu pukul 7.00 atau pukul 7 tepat. Selanjutnya kita buat jam Miss Deb tiba di pasar, yaitu pukul 7.25. Karena yang ditanyakan lama perjalanan dari awal sampai tiba, maka kita kerjakan atau kita cari dengan jam tiba, kita kurangkan dengan jam awal Miss Deb berangkat. Perhatikan cara penulisannya ya nak. Menit harus sejajar dengan menit, jam sejajar dengan jam. 25 dikurang 0 sama dengan 25. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi lama perjalanan Miss Deb dari rumah ke pasar adalah 25 menit. Contoh selanjutnya. Untuk mencari lamanya Aisyah bermain bola basket adalah 16.15 dikurang 15.30. 15 kita kurangkan dengan 30. Karena nilainya lebih kecil, maka 15 menit meminjam 1 jam atau 60 menit dari depan. Karena sudah dipinjam 1 jam, maka 16 sekarang menjadi 15. Nah, 60 menit yang dipinjam dari depan tadi kita tambahkan dengan 15. Maka sekarang menjadi 75. 75 dikurang 30 sama dengan 45. 15 dikurang 15 sama dengan 0. Jadi lama Aisyah bermain bola basket adalah 45. Bagaimana? Apakah kalian bisa mencoba untuk menentukan lama kegiatan pada sebuah aktivitas? Pasti bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, Miss mau kalian coba menggerakkan badan kalian nih. Iya. Nah, Miss punya satu video lagi untuk kalian simak, yaitu video menggerakkan atau meliuk badan dengan variasi gerak berjalan dan mengayun. Disimak ya. Gerakan diawali dengan berdiri tegak, kaki rapat, pandangan ke depan, dan pegang bola di tangan kanan di samping badan. Kemudian berjalan 2 langkah, dimulai dari kaki kiri, kemudian kaki kanan sambil memutar bola di depan badan. Selanjutnya, langkahkan kaki kiri ke depan, liukkan badan ke belakang sambil menarik tangan kanan ke arah atas belakang. Kemudian ayunkan tangan kanan ke depan. Selanjutnya, langkahkan kaki kanan ke depan sehingga kedua kaki rapat. Kembali ke posisi awal. Berikut ini adalah contoh cara melakukan senam irama menggunakan bola. Sudah disimak kan? Kalian boleh ya mencobanya di rumah, tapi di bawah pengawasan orang tua supaya tidak cedera. Nah, sekarang Miss mau tanya nih, kalian makan pokoknya apa sih? Makanan pokoknya? Ya, makan pokoknya apa? Nasi. Nah, nasi itu berasal dari mana sih? Dari beras. Beras itu dihasilkan dari padi. Padi itu ditanam oleh petani. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana cara proses dari menaburkan benih padi hingga menjadi beras? Penasaran nggak? Nih, Miss mau kasih videonya ya, proses petani menjadikan beras dari tanaman padi. Disimak ya.
Nah, sudah lihat kan gimana caranya para petani dari menaburkan benih hingga menjadi beras. Nah, makanya mulai dari sekarang kalian makan harus habis ya, jangan sampai mubazir. Karena prosesnya itu lama sekali loh, dari penaburan benih hingga menjadi beras tuh bisa berbulan-bulan. Nah, harus kalian habiskan ya, makannya tidak boleh mubazir. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu Miss bermanfaat ya untuk kalian. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya. Nah, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.